Halo Anandaku semua, hari ini kita akan mempelajari suatu tema, yaitu adalah materi motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan manusia untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Jadi, motif ekonomi ini adalah keinginan manusia dalam hati manusia, dalam diri manusia untuk memperjuangkan hal-hal tertentu. Dan untuk memperjuangkan hal-hal tersebut, manusia melakukan suatu tindakan ataupun kegiatan agar memperoleh apa yang ia inginkan. Motif ekonomi itu terbagi menjadi beberapa motif. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan itu adalah motif yang paling utama dalam mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya agar mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Contohnya, misal, setiap manusia pasti ingin hidup sejahtera, ingin hidup layak seperti orang lain. Maka dari itu, setiap manusia pasti bekerja keras untuk bisa hidup layak. Contohnya, misal, ada sebuah keluarga. Kepala keluarganya itu merupakan buruh bangunan. Nah, karena gaji buruh bangunan itu tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dari itu istri atau ibu dari keluarga tersebut ikut bekerja mencari nafkah agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Selanjutnya, motif kedua adalah motif berbuat sosial. Nah, motif berbuat sosial ini adalah motif atau keinginan yang berasal dari hati nurani manusia untuk menolong dan membantu sesama. Seperti yang kita ketahui, banyak di dunia ini yang jahat, yang memiliki sifat jahat, tapi banyak juga orang-orang yang memiliki hati yang baik. Ia ingin menolong sesamanya. Bagaimana cara untuk berbuat sosial? Nah, motif berbuat sosial ini bisa dengan cara menolong dengan jasa kita ataupun menolong dengan memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya di sini seperti ketika kita melihat orang-orang terkena bencana atau terkena musibah, misal tetangga kita terkena musibah, rumahnya kebakaran. Maka dari hati nurani kita, kita pun ingin menolong, ingin membantu tetangga kita tersebut. Kita menyisihkan sebagian rezeki kita, sebagian uang kita untuk disedekahkan kepada orang yang sedang menerima musibah, yaitu tetangga kita tersebut. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah motif mendapatkan penghargaan. Motif ini adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain berdasarkan upaya yang sudah kita lakukan. Contohnya, kita mengerjakan tugas sebaik mungkin. Nah, kenapa kita mengerjakan tugas sebaik mungkin? Itu pasti kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu memperoleh nilai yang bagus. Ataupun kita belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita memiliki keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari sekolah, ya ini menjadi
ranking 1, misal seperti itu. Dan motif ini pun adalah motif yang memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Oke, next. Selanjutnya adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif untuk memperoleh kekuasaan itu adalah keinginan seseorang untuk menjadi pemimpin yang berkuasa mengatur suatu hal atau suatu organisasi. Nah, motif untuk memperoleh kekuasaan ini jangan kita pikir kalau motif ini adalah motif yang negatif, yakni ingin berkuasa. Tidak, tentu saja tidak. Karena dengan berkuasa, kita itu bisa memanage ataupun mengatur organisasi ataupun suatu hal dengan apa yang kita inginkan. Dan bisa jadi apa yang kita inginkan itu baik untuk organisasi yang kita kuasai atau kelola tersebut. Gitu. Jadi untuk memperoleh kekuasaan bukan dalam hal atau bidang negatif saja, bisa juga banyak juga memperoleh kekuasaan ini merupakan hal yang positif. Bagaimana cara kita menyikapi dan juga bagaimana niatan kita untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Oke, cukup sekian dari Ibu tentang motif ekonomi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.